Oke, kita hari ini bakal lanjutin lagi materi tentang React ya. Sebelum kita lanjut, ada nggak pertanyaan nih mengenai materi-materi sebelumnya? Udah cukup aman? Nggak ada masalah lagi tentang React-nya? Nanya dong, Kang. Boleh. Sebelumnya yang di kemarin itu kan ada tuh on click terus mengeksekusi navigate. Oke. Nah, di situ kan navigate sendiri kan sudah function. Kenapa dimasukin ke raw function gitu? Aku coba masukin langsung ke functionnya sih nggak error, nggak ada warning gitu. Tapi kalau di hasilnya memang error. Nah, itu kenapa harus dimasukin ke raw function? Yang mana sih? Navigate yang Yang mana ya? di on click navigate page menu apa ya? Wait. Aku share screen aja kali. Yang di codinganku ya, bukan ya? Iya, yang kemarin itu codingannya Mas Mukti. Komponen header. Iya. Yang Nah, itu. ini ya? Uh-uh. Nah, navigate iya itu. Oke. Kenapa pakai row function? Kenapa nggak langsung navigate? Pertanyaan bagus. Karena gini, ketika kita copy dulu ya. Ketika on click-nya kita buat gini, navigate ke menu .pad. Nah, kita lihat di sini ya. On click itu menjalankan function navigate. Nah, ketika dieksekusi, ketika button ini dirender, ketika dia menambahkan atribut on click, dia langsung menjalankan navigate-nya gitu. Alhasil itu yang menjadi konflik kenapa kok kita harus pakai yang namanya row function. Nah, bedanya dengan ini apa? Bedanya adalah ketika dirender, ketika kita merender button, dan ketika kita menambahkan atribut on click, kita memberikan sebuah function, bukan menjalankan functionnya, gitu bedanya. Jadi kayak kalau yang ini kita memberikan sebuah function, kalau yang ini kita menjalankan functionnya gitu. Jadi sebelum di on click dia udah jalan duluan. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa itu bisa terjadi gitu. Bagusnya sih gini. Kalau mau yang di luar, contoh gini deh. Kita kemarin kalau misalnya buat apa namanya, di mana ya kemarin aku lupa. Kemarin nambahin about bukan udah dihapus kayaknya. Kalau teman-teman lihat di bagian kayaknya aku harus buka GitLab dulu. Nggak di sini di Oke deh. Oke, ini di main ya, tetap di main.
Apalagi gimana cara ngambil commit. Oke. Buat saya header. Nah nih kalau kita lihat di sini, tadi ini kita lihat. Nah kita kalau nge-parsing function tuh kita nggak ngejalanin itu gitu. Nih ya di sini. Kita nggak jalanin functionnya, tapi kita ngasih function. Nah bedanya ketika ini bisa dijalankan ketika memang kita punya nggak ada nge-parsing yang namanya parameter gitu. Sedangkan ketika kita langsung jalanin ini, kayak navigate ini, berarti kita langsung ngejalanin kan? Bener nggak? Oke Kang, paham. Oke. Terus satu lagi Kang, di useState itu kan ada 2 parameter tuh yang di situ kayak apa ya, name, get name gitu kan. Nah, yang get name-nya itu berarti itu opsional aja ya, kita bisa hapus. Kalau kita misalkan Gimana? di useState-nya itu ada use effect langsung gitu kan, ada langsung value-nya. Contohnya di mana ya? Itu ada tuh. Di useState. Di app.js coba Kang. Oke. Di roots itu yang di useState roots. Nah, itu kan ada set roots Oke. no. Set roots-nya kita bisa Oke. hapus ya. Nggak bisa. Nggak bisa dihapus. Itu dia error. Harusnya. Karena bisa ding. Karena dia kan apa namanya? Nge-destructure aja gitu. Nge-destructure dari useState-nya gitu. Bahwasanya useState ini untuk dia kan mereturn array. Nah, array yang indeks ke 0 itu isinya variabel, indeks yang kedua isinya function kan. Set rows gitu. Nah, cuman sebenarnya ketika kita pakai useState tuh berarti kita memang mau untuk merubah itu gitu. Sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya langkah lebih baik sih gini aja. Tanpa useState gitu. Sebenarnya. Jadi ketika memang kita nggak mau ngerubah dia, ya udah buat aja deh konstan aja gitu, konstan variabel. Cuman kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya bisa dihapus, nggak bisa aja. Karena dia emang ngambil ininya aja kan, ngambil si destructuring-nya dari return si function useState ini gitu. Bahkan kita mau pakai use-nya doang nggak masalah. Kayak di sini kita ilangin gitu, kita pakai use set roots-nya aja juga nggak masalah. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya array destructuring aja gitu. Oke Kang, thank you. Yuk, yang lain nih. Biar tidak langsung keren. Iya betul. Jadi biar nggak langsung keren functionnya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, kita hari ini bakal masuk ke materi selanjutnya tentang API, pengolahan data. Jadi sebenarnya React juga punya suatu function untuk memanggil suatu API. Gitu. Hanya saja kita hari ini nggak akan belajar itu, kita pakai framework pemanggilan API namanya Axios. Ya. Jadi teman-teman bisa ke terminalnya.
Terus teman-teman bisa install dulu dengan cara npm install ya. Install. Pastikan di folder React project-nya. Namanya Axios. Nah, fungsinya Axios ini untuk pemanggilan API gitu. Fungsinya untuk mengambil data dari luar project gitu. Kita mengambil dari tempat lain yang online. Contohnya kalau gambar kemarin ya kita butuh URL dari luar project kita. Gitu. Nah, kalau sudah kita bisa lihat di project kita yang Pokemon kemarin kita di sini kayak baru simulasi tentang pemanggilan API ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke codingannya kita mungkin belajar sedikit ya tentang API itu sendiri. Gitu. Kalau kita baca dari sini, dari REST API ini, kita harus kenal yang namanya method. Jadi API itu juga punya yang namanya methods. Methods ini untuk apa sih? Methods ini biasanya untuk memberikan guide atau arahan atau petunjuk ataupun hal-hal yang menjadi ciri khas gitu. Nah, metode-metode ini ada banyak sebenarnya, cuman metode-metode yang biasanya banyak digunakan itu ada get, post, put, delete, dan patch. Fungsinya untuk apa ya? Get untuk mengambil, post untuk merequest sesuatu, put dan patch ini untuk mengupdate, delete sebagai ya seperti namanya untuk menghapus gitu ya. Nah, cuman ketika kita sudah bekerja di dalam real case, kita biasanya nggak akan atau jarang sekali menemukan metode-metode ini berada dalam case-case yang sesuai dengan apa yang metodenya. Contoh ketika kita menghapus suatu data, bisa jadi kita nggak pakai metode delete. Bisa jadi kita pakai metode post ataupun yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai developer, kita hanya sebagai konsumen atau sebagai yang mengonsumsi suatu data gitu. Kita nggak menyiapkan data tersebut, kita nggak mengkonsep data tersebut, hanya saja kita sudah diberikan suatu data, lalu kita ditegaskan untuk mengolah data tersebut gitu. Nah, kita sebagai front-end developer, tugasnya adalah membaca dan mengetahui metode apa yang digunakan untuk suatu API tersebut gitu. Kita ambil contoh deh di Pokemon API di sini. Kita ke sini, kita bisa lihat ya. Contoh nih, nah nih kayak di sini biasanya metode-metode itu ada di sebelum URL mereka ya, yang mereka kasih di. Kita harus baca dokumentasinya ya. Nanti ketika teman-teman sudah bekerja dengan tim, teman-teman pasti dikasih suatu dokumentasi tentang penggunaan API gitu. Contoh pakai metode apa, pakai URL-nya seperti apa, atau ada data yang diberikan atau tidak gitu kan. Atau ada data yang kita butuhkan untuk memanggil itu tidak gitu. Jadi teman-teman pastikan untuk membaca dokumentasinya. Nah, cuman hari ini kita akan lebih banyak bermain-main dengan Get karena kita bakal kupas tuntas tentang API-nya gitu. Oke, sebelum lanjut mengenai pemanggilan API, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang metode-metode ini? Aman? Oke. Kalau aman, kita sekarang coba akan ke dokumentasinya si Axios nih. Jadi
pastikan teman-teman nanti ketika menggunakan suatu package, suatu library atau apapun, pastikan teman-teman mau dan selalu membaca dokumentasi. Kenapa? Karena bisa jadi sewaktu-waktu package atau library tersebut mengalami suatu update atau suatu perubahan tertentu yang dimana kita nggak daya ingat kita untuk ngoding ya pastinya ya. Itulah enaknya ngoding sih, sebenarnya kita nggak perlu ngapalin, tapi kita cukup baca dokumentasi aja dan copy paste aja. Nggak semudah itu. Oke, jadi kita ke example aja langsung. Jadi sebenarnya dalam pemanggilan API ini ada beberapa cara yang dikasih oleh Axios. Cara yang pertama kita menggunakan yang namanya Axios itu sendiri yang dikasih nih. Oke, kita bakal coba copy aja kali ya, copy ini. Atau nggak usah deh, kita coba bahas masing-masing. Oke. Sekarang kita balik lagi ke codingan. Kita coba buka di React kita. Kenapa nih? Engkau kenapa dia error? Oke, kebanyakan yang dibuka. Oke, coba kita jalanin lagi. Karena tadi kemungkinan habis install kita harus jalanin ulang. Oke. Sembari menunggu kita lanjut. Jadi ketika kita memanggil suatu API itu bergantung pada suatu kebutuhan. Misal gini, kita mau ketika pertama kali page itu di-render sudah menampilkan datanya gitu. Berarti kita harus naruhnya di mana? Kita bisa taruh itu di use effect dengan dependensi kosong. Terus ketika kita misalnya butuh API dengan ketika kita melakukan suatu event listener atau suatu action di dalam button mungkin atau di dalam suatu balikan effect, kita bisa taruh itu di use effect-nya atau di button-nya ya pastinya. Jadi pemanggilan API ini ya dinamis seperti kebutuhannya. Oke, kita hari ini akan coba gunakan contohnya dari si Pokemon ini gitu. Ini sudah bisa kah? Kenapa dia? Coba localhost 3000-nya bukan sini. Oke, udah jalan. Kita main-main ke Pokemon aja. Oke. Jadi kita bakal komen aja ini, mungkin buat teman-teman belajar juga ya. Nah, langkah pertama adalah kita import dulu nih. Kita import si Axios dari Axios ya tentunya. Seperti di dokumentasinya tadi. Terus karena kita butuh pemanggilan itu di pertama kali ini, kita berarti butuh Axios dot. Nah, dot di sini itu adalah kebutuhannya metode dari si Axios tersebut. Ini kayak kalau di array itu kayak push pop gitu-gitu sih, kayak dot push dot pop gitu. Jadi kita ambil contoh di yang mau kita pakai ya. Di sini kita ke home aja. Kita ambil contoh yang mudah deh, yang ini aja. Kita ambil 20. Nah ini ya, ini URL-nya sepanjang ini nanti. Oke, tadi kita udah belajar tentang metode, dan biasanya ketika kita nggak dikasih tahu pakai metode apa gitu, itu biasanya pakai get. Gitu. Karena kita ini juga akan fokus ke get-nya dulu. Jadi kita bakal pakai axios.get.
Oke, di sini. Nah, .get ini dia menerima sebenarnya yang wajib ya. Yang wajib itu satu buah parameter yang wajib, yaitu URL gitu. Nah, get juga sebenarnya bisa dapat parameter mengenai parameter juga. Jadi get itu bisa mendapatkan suatu parameter atau query lah yang biasa kita sebut. Cuman kita hari ini akan belajar fokusnya ke URL. Nah, kita akan copy URL dari sini. Tambah ini ya. Nah, ini URL-nya. Nah, setelah itu, kalau kita baca dokumentasinya, kita chain dia dengan then. Ya. Lalu di-chain lagi dengan catch. Nah, fungsi then sama catch ini apa gitu? Then ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan setelah si Axios ini berhasil mengambil data dari URL ini gitu. Nah, sedangkan catch dia akan menangkap seperti namanya catch. Dia akan menangkap error-error yang terjadi ketika si Axios ini memanggil URL ini, dan juga ketika ada hal-hal yang terjadi ketika ada error di den, di dalam den sini, dia akan tertangkap gitu di catch-nya. Nah, di den ini dia menerima anonymous function ya. Anonymous function, mungkin kita taruh bawah. Nah, biar lebih enak. Anonymous function ini di sini menerima satu buah parameter, bebas ya namanya apa, cuman aku biasanya ngasihnya namanya response. Nah, kita akan console.log aja, responsnya apa. Ya, kita kasih tanda. Nah, di catch juga sama, dia menerima anonymous function, dia juga menerima ada parameter juga. Kalau aku biasanya ngasihnya error. Terus kita kasih console.log aja errornya apa. Nah, ini kenapa? Oh, sorry. Nah, oke, setelah itu kita akan cek di sini. Kita akan coba reload. Coba reload. Nah, di sini dia muncul nih. Ada data. Jadi si responsnya itu dia sebuah objek. Sebuah objek nih ya, bentuknya objek, pembungkusnya objek. Isinya itu ada config, ada data, ada header, ada request, ada status text gitu. Oke. Dan mungkin kita akan masuk aja ke data. Di sini ada data, terus datanya ternyata objek juga. Nih ya, teman-teman bisa lihat di prototype nih. Kalau prototype-nya objek, berarti dia bentuknya objek. Ada count, next, previous, result. Kita akan fokus ke result-nya aja. Terus dia ada array ternyata. Terus array-nya isinya objek, name, sama URL. Gitu. Nah, karena kita udah dapet tadi, kita mungkin bisa aja langsung seperti ini, set data. Set datanya itu kita ambilnya dari response dot apa tadi? Dot data ya, dot data dot results dot results. Oke. Nah, langkah teman-teman sampai sini sebenarnya itu sudah cukup. Tapi alangkah lebih baik jika teman-teman memberikan
suatu default value lagi ketika memang responsnya kita tidak temukan. Nah, cara ngasih responsnya tuh kita bisa pakai yang namanya atau di sini. Nah, ataunya array kosong aja, sesuai dengan default yang ada di sini ya. Jadi ketika di sini ternyata nggak dapet, responsnya nggak dapet atau responsnya kosong, kita bisa kasih penggantinya sebagai ini. Nah, teman-teman bisa pakai atau pakai yang yang tegak ini 2 atau bisa pakai tanda tanya 2. Nah, bedanya apakah boleh dicari sendiri ya bedanya apa kedua ini nih. Apa sih bedanya ini sama ini? Nah. Oke. Cuman aku bakal pakai tanda tanya aja sih biar nanti teman-teman bisa nyari sih kenapa harus pakai ini. Nah, intinya sih ini buat ngasih default aja kalau ini nggak nemu gitu. Nggak ketemu datanya. Nah, alhasil ya udah muncul duluan. Alhasil dia akan muncul datanya di list kita. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul beberapa Pokemon yang udah kita ambil datanya tadi gitu. Tadi karena isinya name, terus kita di sini juga pakainya elemen.name, jadi dia tetap bisa ambil data-data name-nya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak masalah. Aman-aman. Sampai sini masih aman? Oke. Aman ya? Jadi yaitu salah satu contoh lah penggunaan dari pemanggilan API. Nah, kalau ini kan kita manggil API-nya dari use effect ya. Gimana ketika kita pakai yang dari tempat lain ya? Sama aja sih sebenarnya, cuman kita akan coba cari tahu lah di situ. Nah, di sini return-nya kita akan tambahin satu div lagi. Kita cuman l.name. Di sini kita mungkin kasih button ya. Button. Di sini klik misalnya. Nah, ini buat apa? Ini buat ini nih. Kalau teman-teman lihat di result sini, di setiap objeknya itu punya name sama URL gitu. Nah, nanti kita akan coba olah dari URL yang dikasih sama si resultnya tadi gitu ya. Nah, di sini kita akan coba kasih on click, di mana on click ini kita akan kita akan coba bikin di luar aja, handle on click misalnya. Fungsinya di luar return aja. Jadi di sini kita buat misalnya function handle on click. Tapi kayaknya nggak bisa deh, karena kita bakal ambil URL-nya. Jadi gini. Nah, pakai anonymous function. Nah, di sini parameter yang diterima di handle on click adalah l.url. Gini aja. Nah, jadi yang diterima adalah l.url. Nanti di functionnya kita akan kita panggil URL-nya di sini. Kita bisa axios.get URL biar rapi, kita taruh bawahnya aja. Then misalnya response, kita console.log aja si responsnya. Terus kita dot lagi catch error, kita console.log aja si errornya.
Oke. Sekarang kita coba. Nah, di sini ya. Ini kita reload dulu deh, biar kita tahu. Jadi kalau kemarin teman-teman udah nyiapin card untuk mendisplay kan Pokemon-Pokemonnya, teman-teman bisa gunakan data-data yang teman-teman butuhkan ya. Oh iya, sorry lupa nih. A child butuh key. Key-nya harus kita pindahin ke pembungkus paling luar ya. Anggaplah sudah, kita coba cek datanya nih. Sorry, ini data yang pertama ya. Kita klik dulu. Nah, ini muncul ini. Nah, di sini ada data juga, terus langsung banyak ternyata nih. Ada ability, ada form, bla 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 segala macam ya. Kita mungkin ke ability-nya aja deh, gitu ya. Kita ke ability-nya aja. Jadi di ability juga ada name, is hidden atau slot gitu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan lah untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi selain kita bisa manggil dari use effect, kita juga bisa panggil dia di dalam function. Ya, sesuai kebutuhan aja. Cuman biasanya untuk penampilan data di awal dia pakai use effect yang ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu ngambil datanya tuh cuma namanya aja atau seluruhnya gitu Kak? Semuanya dong. Jadi kalau kita manggil suatu API itu pasti kita bisa dapat, nggak pasti sih, bergantung dokumentasi juga. Dari dokumentasinya itu dia ngebalikin apa gitu loh. Ketika dari respons dari API-nya nyiapin banyak data, ya kita bisa ambil mana data yang kita butuhkan atau mana data yang nggak kita butuhkan. Atau bahkan kita bisa juga dapetin data yang harus kita olah gitu. Contoh misalnya nih teman-teman dapet API untuk nilai ujian gitu. Nah teman-teman nanti ketika ngasih display ke tampilan teman-teman harus nampilin rata-ratanya gitu. Nah itu kan teman-teman harus olah kembali. Ya contohnya seperti itulah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang pemanggilan API? Mau tanya Mas, Ya silakan. untuk manggil API itu tanpa Axios pun bisa kan Mas? Bisa. Nah, pertanyaanku adalah kenapa kita harus pakai Axios? Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau teman-teman mau di React itu ada namanya fetch gitu. Ini function juga buat manggil API. Terus kenapa kita pakai Axios? Ya, karena kebanyakan untuk project di React itu atau bahkan di banyak company ya yang sekarang ada gitu yang sekarang sedang berjalan itu menggunakan framework Axios gitu. Gitu doang sih. Kalau pakai yang lain sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman mungkin ada kelebihan dari Axios gitu yang membuat kenapa banyak dari perusahaan-perusahaan atau banyak dari project-project React menggunakan Axios gitu. Mungkin Berarti lebih bisa. alasan populer ya? Betul. Ya sama alasannya kenapa kalian belajar React sih. Kenapa React gitu. Iya, soalnya kalau soal dilihat code-nya kan paling cuma beda sebaris dua baris ya kalau pakai fetch tuh. Betul. Oke. Nah, ini ada nih Axios versus Fed. Ya teman-teman bisa baca sih. Kenapa sih gitu. Axios use data property.
Oh ya tuh kayak fetch itu transform dari ke JSON gitu. Kalau fetch by data banyak sih kayak alasan-alasan. Mungkin dari performa juga. Ini ada responsnya, ada timeout. Mungkin lebih ke bisa di config lebih lanjut lah kalau Axios ya. Untuk advance-nya bisa di config lebih lanjut gitu. Kak, bedanya framework Kak. sama Oke. Kak, bedanya framework sama library ya, Bro. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya hampir tidak ada perbedaan sih, kayak ada satu lagi nih, tak tambahin namanya package ya. Jadi semua itu tuh adalah tools atau alat yang kita gunakan untuk mempermudah kita ngoding gitu aja sih. Cuman kalau dari secara garis besar ya perbedaannya, framework itu lebih ke arah dia dapat untuk membantu dalam semua hal. Contoh React nih. React kan udah bantu kita dalam segi manipulasi objek, udah bantu kita dari segi stylingnya juga bisa langsung di situ, HTML juga langsung di situ gitu kan. Kayak framework React ini sebenarnya sama kayak kita bikin DOM tapi dalam versi yang lebih ringkas gitu. Nah, kalau library sama package tuh biasanya tools-tools yang dibantu buat melengkapi kebutuhan dari framework-nya. Contoh, React Router DOM. Itu kan suatu library atau suatu package yang bantu kita buat inilah ke ngenavigasiin si React kita gitu. Gitu aja sih. Oke, sama-sama. Yang lain. Ada pertanyaan nggak? Sebenarnya materinya hari ini aja sih. Kalau fokusnya di Get dulu deh untuk minggu ini gitu. Nanti kita belajar yang lebih lanjut. Atau mungkin nanti teman-teman disuruh explore lebih lanjut di Mon 3. Tapi intinya gitulah, kalau teman-teman butuh API, teman-teman pastikan tahu dulu URL-nya apa, menggunakan metode apa, dan perlu data atau tidak gitu. Kalau di sini ya teman-teman bisa cek-cek lah gimana sih cara pemanggilannya. Kayak post tuh dia menerima 2 parameter gitu. Ada URL, ada datanya. Sebenarnya di Get juga bisa aja menerima 2 parameter. Gitu. Parameter keduanya objek, isinya ada param gitu. Bisa-bisa aja. Bisa dieksplor lebih lanjut lah untuk hal itu gitu ya. Terus untuk di React-nya kemungkinan besar teman-teman bakal manggil API itu di pertama kali rendering gitu. Jadi ketika pertama kali sebuah page itu dirender, teman-teman bakal get dulu datanya. Jadi secara otomatis gitu kita pakai use effect nih. Secara otomatis kita ketika masuk kita ambil dulu datanya, baru kita tampilkan gitu ya. Sebenarnya cukup sih sampai sini aja. Mungkin besok teman-teman bakal ada tugas untuk melanjutkan project teman-teman yang kemarin. Masih bingung di pemanggilan via URL sih Kak? Kan banyak tuh gimana pemanggilannya atau searching caranya.
Maksudnya gimana tuh? Bingung di pemanggilan via URL-nya. Jadi sebenarnya tuh harusnya tidak ada kebingungan ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman manggil API itu cuman butuh apa metodenya, apa URL-nya, dan itu sudah disediakan oleh dokumentasi gitu. Jadi nanti kalau teman-teman dikasih ini URL-nya ya gitu, ini metodenya, ya udah teman-teman tinggal pakai aja seperti ini, tinggal tempel aja, tinggal teman-teman olah respons atau errornya. Gitu. Atau pertanyaannya ke arah mana nih? Bingung di pemanggilan URL-nya? Kan banyak tuh, gimana pemanggilannya? Ya gimana? Coba Hafiz gimana nih? Atau biasanya mungkin ya kita bakal dikasih hal-hal yang kayak, oh ini buat nampilin Pokemon nih, oh ini buat detailnya nih, oh ini buat login nih atau apa. Iya kayak ngambil datanya Kak, kayak mau ngambil elemen aja gitu. Oh, sebenarnya ini implementasi ketika teman-teman belajar di Mon 1 ya, kayak contoh deh mana. Nah nih, teman-teman udah dapat responsnya. Ternyata responsnya tadi bentuknya objek, punya beberapa properti atau key. Nah, kita cuma butuh datanya doang gitu. Dan ternyata di datanya ini kita butuh resultnya doang, karena si data ini ternyata bentuknya objek juga gitu. Dan result ini bentuknya array gitu kan. Karena bentuknya array ya udah kita bakal set si datanya di sini. Terus contoh lagi di sini, si data, tiap data dia punya name sama URL. Ya udah kita pakai aja kebutuhannya itu. Jadi lebih ke itu alasan kenapa dari pertama kali teman-teman belajar JavaScript, aku selalu bilang sebelum teman-teman melakukan sesuatu, coba dikonsolok dulu. Pastiin teman-teman tahu apa data yang mau diolah atau apa variabel-variabel yang teman-teman mau olah gitu. Jangan sampai teman-teman udah set seperti ini tapi teman-teman nggak tahu respon ini isinya apa gitu. Jadi pastiin dulu teman-teman tahu dulu apa sih data yang mau teman-teman olah. Oh kalau objek berarti kita bisa ambil nih key-nya gitu. Oh kalau array bisa nih kita ambil indeksnya. Oh kalau number nggak mungkin kan kita ambil dot apa gitu. Dot length aja dia nggak punya gitu kan. Ya jangan sampai seperti itu gitu. Itu ya. Nah berarti kalau masih bingung di situ, coba Hafiz pelajari kembali ya tentang data type yang sudah dipelajarin sebelumnya gitu. Memang banyak ketika API itu dia bakal nge-provide semua data gitu, kayak nih data dari belakang nih yang teman-teman bisa pakai nih seperti ini, yang teman-teman bisa olah tuh bisa biasanya memang banyak. Memang tugas sebagai seorang front end adalah mengolah data itu gitu dan menampilkan data-data yang ingin atau harus ditampilkan. Data gambar berupa link bisa sih, bisa. Tapi kalau di Pokemon sini ada nggak sih? Ada nggak sih yang pakai gambar? Coba. Ada yang? Oh, kalau nggak gini deh. Kita manipulasi datanya aja ya. Oke. Kita manipulasi aja, misalnya ini deh. Kita ambil salin alamat. Oke, terus aku bakal dot cons new data misalnya. Aku bakal sama dengan ini. Boleh aku manipulasi sebentar. Oke. Soalnya yang tak set si new data gitu.
Nah, mungkin kita bakal console log dulu deh. Console.log si new data ya. Anggaplah begitu. Teman-teman juga bisa lakuin dulu, manipulasi dulu data dari respon sebelum ke sebelum di set ke state ya. Ini contohnya aku nambahin di setiap datanya mau aku kasih image URL. Oh ini jadi. Panjang ya, terlalu kok panjang ini. Salin alamat gambar. Nah, oke, kita console log dulu si new datanya ini apa. Sebelum kita olah ya, kita set dulu sih nggak apa-apa. Reload. Oke, di sini ada new data. Ini ada URL-nya nih. Nah, contohnya nanti seperti inilah ya. Karena aku nggak nemu yang ada URL-nya di mana, tapi kita bisa pakai seperti inilah. Ini contoh data yang mau kita olah. Jadi ada name, ada URL, ada image. Gitu. Misalnya kita tambahin aja di sini kan image gitu ya. Image dari SRC, dia punya SRC sama ART ya. Nah, SRC-nya itu ya kita bisa ambil dari l.image URL. Itu doang sih sebenarnya. Udah, nanti dia hasilnya ada salah kan? Oke, kita reload dulu. Kenapa gambarnya tidak muncul? ALT-nya misalnya Pokemon. Nah nih, wah kegedean. Kita kasih di indeks aja. MB-nya kita kasih misalnya width-nya mungkin 24 pixel aja kali. Width-nya nah nih seperti ini. Tutup dulu. Oke. Nah ya gitu-gitulah. Jadi dia muncul. Sudah ada gambar-gambarnya nih ya. Ya gitu sih. Sama aja. Jadi kayak ini datanya apa? Harus kita olah enggak? Kalau harus kita olah ya diolah dulu, baru dimasukin ke tagnya. Kalau datanya bentuknya URL gimana kayak ya bebas. Nih kita bahkan punya dua contoh nih yang URL ada dua nih. URL untuk image, URL untuk on click. Ya tinggal penempatannya di mana. Kalau URL untuk image ya kita taruh di tag image aja. Itu ya. Maaf Kang, di API si Pokemonnya sendiri itu ada itu kah URL untuk image kah? Kalau nggak ada kan tadi Mas Mukti kan manipulasi dulu. Nah nanti kalau Ya, besok betul. kita mau ambil image itu gimana tuh? Kalau nggak ada URL image-nya. Nah, bisa pakai dummy kalau emang nggak ada ya. Karena kita juga nggak bisa maksain API gitu. Kecuali memang kita udah kerja bareng, yang buat project ternyata harus bilang ke yang buat API harus ada URL image-nya gitu. Kalau emang begitu harus ada ya baru teman-teman bisa tampilkan. Ketika nggak ada ya bisa pakai dummy, contoh yang barusan aku contohin. Kalau nggak ya nggak usah. Jadi kita nggak bisa maksain API juga. Kalau API-nya ternyata balikinnya yang nggak ada image-nya ya gimana, mau gimana kan gitu. Cuman API-nya tuh besok akan ada dari Kak Farandi sih. Aku belum tahu nih balikannya seperti apa juga gitu. Nah, jadi besok teman-teman kemungkinan kasih tugasnya buat ngejahit API itu. Gitu sih.
Oh, oke Kang. Kirain Oke. pakai API Pokemon ini yang ada URL image-nya. Oke. Enggak sih, kalau ini Ya, buat contoh aja gitu. oke. Makasih Kang. Yuk, sama-sama. Yang lain. Contoh API yang populer atau yang dipakai selain Poke API apa juga? Banyak sih kalau API populer mah. Google Map tuh, Google itu juga termasuk API sih. Kita bagi dua ya. Jadi API itu ada yang namanya REST API, ada yang namanya third party API. Biasanya REST API ini itu yang buat itu sama kayak tim kita gitu. Jadi sesama tim atau sesama orang yang ada di project gitu. Jadi kita bisa request kayak balikannya seperti apa, datanya seperti apa gitu kita bisa tahu. Dan satu lagi ada namanya third party API. Jadi API yang ketiga gitu. Jadi kayak kita ngambil dari outsource atau dari luar project kita atau dari luar orang-orang project kita. Contohnya ya Poke API ini salah satunya. Kalau yang populer, Google Map itu populer. API Google Map. Contoh yang ada di Gojek itu kan dia ada Google Map. Itu dia pakai yang namanya third party API gitu. Dia Gojek nggak buat sendiri, timnya nggak buat Google Map itu gitu. Tapi dia pakai third party API dari si Google gitu. Itu contoh yang populer sih. Dan banyak dipakai. Yang lain? Kalau misalnya kan kalau ambil gambar tuh dari URL tuh sama kayak contohnya. Bisa gak pakai key di endingnya? Kan not Pokemonnya ini di mana? Coba aku buka dulu ya, aku buka. Nah ya bisa aja kalau teman-teman mau coba. Ini dapat dari mana? Di Pokemon ya? Oke, kita bakal coba yang ini. Dapat bagus. Cuman kita nggak tahu ya, maksudnya ini apakah gambarnya akan sesuai dengan namanya gitu. Kita akan coba. Kayaknya kekecilan deh 24. Kita coba akan buat 48. Oke, tadi kita ke Pokemon. Di sini kita bakal manipulasinya URL-nya di sini. Oke, terus kita namanya indeks. Ini elemen sama indeks lah sama aja. I sama I. Nah, di sini kita kasih $, I plus 1. Kan tadi mulainya dari 1 ya. Apakah 000 juga ada? Oh, nggak ada. Berarti harus karena I dari 0. Terus kita coba buka diri. Nah, begini nih. Ini namanya sama nggak nih? Oh iya, sama ya. Charmelon, Charizard, Squirtle. Ya begitulah. Tapi ini ada yang nggak ada nih. Oh ya, yang nggak ada karena kita salah. Kalau I-nya di sini berarti harus kita kurang dari 10, kita jadinya kalau kurang dari 10 dia kita pakainya ini ya 00, sorry. 00 $, I plus 1. Nah, kalau enggak 0 $, I plus 1. I plus 1 $. Jadi kita harus handle dulu nih kalau dia kurang dari 10, 00. Kalau lebih dari 10 ya pakai 0 aja. Nah, muncul kan? Ya, begitulah. Tinggal gimana manipulasinya. Itu yang mau nampilin data boleh ya pakai itu tadi ya, boleh. Kita buat ininya class name flag bagus kali. Flag misalnya gapnya 4. Di sini flag display flags wrap
mention gapnya misalnya 11. Nah ya, contohnya beginilah. Oke. Kayaknya kasih justify content center. Nah ya. Thank you ya tadi yang ngirim siapa tadi? Muhammad Hafiz ya, thank you. Dapat itunya. Bisa, jadi bisa ya. Ya bergantung data yang kita dapat aja. Jadi bisa nih, ya bisa di looping. Nah, ini. Berhubung ini sebenarnya masih bisa di handle lagi sih. Jadi kalau kurang dari 10 ya. Kalau kita cek lagi misalnya I kurang dari I plus 1 kurang dari 100. Ini kalau iya ya udah I plus 1 ya. Ini yang versi lengkap. Nah, dah. Terus kita mau coba di sini limitnya kita bikin 200. Nah, banyak. Cuman emang agak lama ya. Karena biasanya kita kalau nampilin data tuh nggak banyak-banyak. Karena pengaruh sama dia ambilnya. Karena URL-nya online kan, jadi kayak harus nyari dulunya. Ini contoh lah. Wah, keren. Tinggal dibagusin aja nih kartnya nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan kan? Aman ya? Oke, kalau aman bisa dicoba-coba. Manggil-manggil API ya pakai Pokédex dulu juga nggak masalah. Kalau mau pakai yang lain juga nggak masalah juga sih. Kalau teman-teman mau yang lebih expert buat aku mau ngecek dulu lah datanya di mana, datanya seperti apa gitu, teman-teman bisa download yang namanya Postman. Ini buat ngecek dulu, kayak ngecek API gitu, balikannya apa sih gitu. Cuman kalau yang nggak mau ribet bisa aja teman-teman panggil aja dulu, terus dikontrol. Aku push lagi mungkin gitu ya. Commit ke API. Oke, mon. Git push. Dan nih udah bagus ini mas sebenarnya. Tinggal di bagusin aja tampilannya. Oke, harusnya ini gambarnya juga udah sesuai namanya sih. Yuk. Oke, berhubung materi sudah selesai, tolong untuk teman-teman bisa dipelajari kembali ya materi-materi yang sudah ada. Kan itu bakal kepake terus sih ke depan. Sama kita sudah berada di minggu ketiga nih, minggu depan udah minggu terakhir. Jadi ada materi yang jadi raja terakhir lah untuk teman-teman pelajari di minggu terakhir. Siapkan semangatnya, jangan dikendorin semangatnya gitu ya. Sama tetap semangat lah buat berproses gitu ya. Oke, mungkin segitu aja materi hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin di luar sekarang bisa tanya-tanya di grup ya, atau mungkin berbagi keluh kesahnya di grup gitu. Oke, makasih banyak semuanya. Sampai jumpa besok ya. Kasih semua. Nuhun Kang. Yuk, sama-sama.